warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Program Studi Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Interaksi Manusia Komputer untuk memenuhi ujian tengah semester. Apakah yang harus kita lakukan agar fokus pada desain? Pertama-tama tentukan tujuan desain, yaitu mulailah dengan memahami tujuan utama dari perangkat lunak yang akan dirancang. Dengan memiliki tujuan yang jelas dapat mengarahkan upaya desain yang lebih baik. Pelajaran kebutuhan pengguna. Untuk merancang perangkat lunak yang sukses, perlu memahami kebutuhan dan preferensi pengguna akhir. Lakukan riset pengguna, wawancara atau survei untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang diinginkan pengguna dari perangkat lunak. Ini akan membantu dalam membuat desain yang lebih relevan dan efektif. Yang ketiga, buat prototipe sebelum menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mengembangkan perangkat lunak secara penuh. Buat prototipe yang dapat diuji oleh pengguna. Yang keempat, terapkan prinsip desain yang baik. Mempelajari prinsip-prinsip desain yang baik seperti kesederhanaan dan konsistensi dan kegunaan. Selanjutnya, yang kelima, melibatkan tim lintas fungsi. Dalam desain perangkat lunak, penting untuk melibatkan tim lintas fungsi seperti perancang antarmuka pengguna, pengembang perangkat lunak, arsitek sistem, dan penguji. Kolaborasi dengan anggota tim yang memiliki keahlian berbeda dapat membantu menghasilkan desain yang lebih holistik dan dapat diimplementasikan dengan baik. Uji dan literasi. Setelah desain awal selesai, lakukan pengujian dan evaluasi untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang mungkin ada. Gunakan umpan balik dari pengguna dan anggota tim untuk memperbaiki desain. Yang ke-7, gunakan alat bantu desain. Manfaatkan alat bantu desain seperti perangkat lunak desain antarmuka pengguna, UI atau UI UX, alat pemodelan atau alat prototipe interaktif. Alat-alat ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keakuratan desain Anda. Dalam merancang antarmuka agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal, kita dapat menggunakan beberapa prinsip. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip tersebut. Pertama yaitu kesederhanaan atau simplicity, yaitu prinsip ini mengutamakan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari kelebihan elemen atau fitur yang tidak diperlukan dan fokus pada esensi yang penting. Desain yang sederhana memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak tanpa perlu banyak belajar atau memikirkan tindakan yang harus dilakukan. Konsistensi. Prinsip ini mengharuskan agar antarmuka memiliki konsistensi dalam seluruh elemen dan interaksi. Artinya, elemen-elemen seperti simbol, ikon, dan warna harus diterapkan dengan cara yang konsisten di seluruh aplikasi. Konsistensi membantu pengguna untuk memahami pola desain yang digunakan dan mengurangi kebingungan saat berpindah antar halaman atau fitur. Ketiga, flexibility. Prinsip flexibility menekankan pada kemampuan antarmuka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna. Desain harus mempertimbangkan variasi pengguna, seperti ukuran layar yang berbeda, preferensi aksesibilitas, dan kebutuhan personalisasi. Yang keempat, keberlanjutan atau sustainability. Prinsip keberlanjutan mendorong desain antarmuka yang dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, keterbacaan atau readability, yaitu prinsip ini berfokus pada kemudahan membaca dan memahami konten yang disajikan dalam antarmuka. Pastikan teks memiliki ukuran yang memadai, kontras warna yang cukup, dan jenis huruf yang mudah dibaca. Selanjutnya, navigasi yang jelas. Prinsip ini menekankan pentingnya memiliki sistem navigasi yang jelas dan intuitif. Pengguna harus dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan dan berpindah antar halaman atau fitur. Umpan balik yang responsif. Prinsip ini melibatkan beberapa umpan balik visual atau auditif yang jelas kepada pengguna setelah mereka melakukan tindakan. Contohnya adalah menampilkan pesan kesalahan jika ada kesalahan pengguna. Umpan balik yang responsif membantu pengguna memahami status dan dampak dari tindakan mereka.
Mengapa membuat suatu desain kita harus memperhatikan aspek manusia dan komputer? Yaitu untuk memahami kebutuhan pengguna dalam rekayasa perangkat lunak, pengguna adalah elemen kunci yang harus dipahami dengan baik. Memperhatikan aspek manusia memungkinkan untuk mempelajari kebutuhan, preferensi, dan kemampuan pengguna akhir. Meningkatkan pengguna dan kepuasan pengguna. Menggabungkan aspek manusia dalam desain perangkat lunak membantu memastikan antarmuka yang mudah digunakan, intuitif, dan ramah pengguna. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan kinerja. Mengenali aspek komputer memungkinkan untuk memahami batasan dan potensi teknologi yang digunakan dalam perangkat lunak. Selanjutnya, mengurangi kesalahan dan masalah pengguna. Dalam desain perangkat lunak, mempertimbangkan aspek manusia dan komputer membantu mengidentifikasi dan mencegah masalah yang mungkin dialami pengguna dalam menguji interaksi manusia dan komputer secara menyeluruh. Yang selanjutnya, mengapa dalam membuat desain itu harus mempertimbangkan aspek konsistensi, yaitu meminimalkan kebingungan pengguna. Konsistensi dalam desain antarmuka pengguna membantu mengurangi kebingungan pengguna saat berinteraksi dengan perangkat lunak. Ketika elemen-elemen desain seperti terletak, ikon, tombol, dan pola interaksi konsistensi di seluruh aplikasi, pengguna akan lebih mudah memahami cara kerja dan mengoperasikan antarmuka. Selanjutnya, meningkatkan pembelajaran dan produktivitas. Dengan adanya konsistensi, pengguna dapat memanfaatkan pembelajaran sebelumnya untuk beradaptasi dengan fitur dan fungsi baru dalam perangkat lunak. Selanjutnya, meningkatkan kesan profesional dan kredibilitas. Desain yang konsisten memberikan kesan profesional dan meningkatkan kredibilitas perangkat lunak. Selanjutnya, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Konsistensi dalam desain membuat proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak lebih efisien. Selanjutnya, apa pengaruhnya jika desain yang kita buat tidak mempertimbangkan user friendly? Yaitu penggunaan yang sulit. Antarmuka yang tidak user friendly dapat membuat pengguna kesulitan dalam berinteraksi dengan perangkat lunak. Hal ini dapat membuat pengguna merasa frustasi, kebingungan, dan bahkan menyerah dalam menggunakan aplikasi. Tingkat kesalahan yang tinggi. Ketika desain tidak ramah pengguna mungkin melakukan kesalahan dalam penggunaan perangkat lunak. Ini dapat berupa kesalahan input data, kesalahan navigasi, atau kesalahan dalam memahami perintah atau tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya, kehilangan pengguna dan kepuasan yang rendah. Pengguna yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak yang tidak user-friendly cenderung akan mencari alternatif atau beralih ke aplikasi yang lebih mudah digunakan. Selanjutnya, penurunan produktivitas. Desain yang tidak mempertimbangkan user-friendly dapat menghambat produktivitas pengguna. Selanjutnya, biaya tambahan. Jika perangkat lunak tidak ramah pengguna, mungkin diperlukan biaya tambahan untuk memberikan pelatihan atau dukungan teknik kepada pengguna. Selain itu, jika ada banyak kesalahan atau masalah pengguna yang terjadi, biaya pemeliharaan dan dukungan teknis juga dapat meningkat. Sekian presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.